Itu ada seorang sahabat yang sangat miskin, terjadi melakukan hubungan suami istri ketika siang Ramadan. Terus ketika melapor ke Rasulullah, orang itu harus seperti urutan tadi, bayar memerdekakan budak. Memerdekakan budak, ia tidak mampu, apalagi memerdekakan budak. Saya paling miskin. Ya, kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut, uang ini bulan Ramadan ini nggak kuat. Terus kalau gitu sampean bayar mud 60 untuk dikasihkan ke 60 orang miskin. Oh, dimakan sendiri kesulitan. Nah, Rasul. Oh, kalau begitu sampean tak kasih kurma. Itu bukan bayar denda, malah dikasih kurma. Nah, hadis itu kita tidak boleh langsung dalam memaham hadis itu ada asbabur rawi. Kalau memang itu mungkin hadis itu hanya khusus pada orang tersebut. Bisa saja itu memang umum ketika orang itu memang benar-benar tidak mampu. Kalau kita terkadang sekarang tidak mampu, besoknya mampu, lah itu beda lagi. Makanya kita itu tidak boleh langsung mengambil pemahaman langsung dari hadis, karena kita itu kadang tidak tahu dari asbabur rawinya atau bagaimana sebenarnya kejadian dari Rasulullah itu. Kalau di fikih ini ulama sudah mengkaji, sudah ada perbandingan hadis. Kalau kita langsung ngambil dari hadis, kita itu bukan levelnya. Nah, makanya ketika itu kejadian itu pada Rasulullah, memang orang itu memang tidak mampu. Kalau memang sama seperti itu mungkin bisa. Tapi terkadang orang itu dari awalnya tidak mampu, besoknya bisa mampu atau lusanya bisa mampu. Makanya sebaiknya kita itu jangan langsung mengambil ke hadis, kita ikuti dulu di kitab-kitab fikih, karena kitab fikih itu sudah dikaji oleh para ulama. Dan beliau para ulama, para imam itu memang kapasitasnya dan kualitasnya mampu untuk memahami itu. Kalau kita langsung di hadis ini ada seperti ini, kita itu belum mampu untuk langsung mengambil ke hadis. Sebaiknya kita ikuti pendapat ulama, karena ulama itu sudah mengkaji dari beberapa hadis, dicetuskan menjadi sebuah hukum fikih. Kalau kita langsung ke hadis, bukan kelasnya, apalagi langsung ke Quran. Contoh gini, kalau kita langsung ke Quran dan kita tidak punya ilmunya, itu bahaya. Contoh, di dalam Al-Quran ada ayat wa hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Wa hurrimat, dan diharamkan, alaikum pada kalian semua, al maitatu bangkai, waddamu dan darah, wa lahmul khinzir dan daging babi. Dalam ayat itu yang diharamkan daging babi. Berarti kalau bukan dagingnya boleh. Redaksinya daging babi, berarti kalau bukan dagingnya boleh kan? Hatinya atau tulangnya kan gitu. Lah itu yang punya kapasitas seperti itu dalam ilmu balaghah itu dijelaskan. Ada namanya majaz mursal. Majaz mursal itu min itlaqil juz bi iradatil am. Yang disebutkan memang bagiannya tapi dimaksud keseluruhannya. Lah kita ini nggak punya kapasitas ke sana. Kalau kita hanya memahami Quran tadi, oh ini jelas Quran ini loh. Yang haram itu daging babi, berarti yang lain nggak haram. Kita nggak punya ilmu kapasitas untuk ke sana, ya jangan sampai langsung mengambil Quran dan hadis, karena kita nggak mampu membaca atau secara jeli memaham Quran dan hadis itu. Makanya lebih amannya kita ikut pendapat para ulama, yang gimana para ulama itu memang keilmuannya sudah mampu bisa memahami segala rahasia yang ada dalam Quran dan hadis. Banyak hadis-hadis dan juga Quran yang menjelaskan kita itu tidak mampu memahami karena tidak punya ilmunya. Seperti tadi itu kan mungkin kejadiannya kita nggak tahu persis itu seperti apa. Memang ceritanya seperti itu, tapi kenyataannya seperti apa kita nggak tahu. Maka sebaiknya kita ikuti dalam fikih. Kecuali memang tidak mampu sama sekali, baru itu. Takutnya 2 hari mampu atau sebulan lagi mampu, maka tetap di sini ada kewajiban tetap melunasi kafarah tadi. Seperti itu.